ditanggung oleh negara. Nah, inilah bentuk perhatian pemerintahan Islam pada masa itu terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita muncul pertanyaan, di antara sekian banyak istri Rasulullah, siapa di antara mereka yang paling dicintai oleh Rasulullah? Maka ketika kita diberikan pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah yang pertama adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah dari istri beliau adalah Khadijah, yang mana saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, bahkan Ummul Mukminin Aisyah sendiri merasakan kecemburuan terhadap Khadijah, yang bahkan saat itu Khadijah sudah tidak ada di dunia, sudah wafat. Adapun orang kedua yang dicintai oleh Rasulullah SAW dari kaum wanita adalah anaknya Khadijah, wabil khusus adalah Sayyidah Fatimah. Dan kemudian dari istri beliau yang masih hidup saat itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini sangat tampak sekali bahwasanya Rasulullah mencintai beliau, sampai-sampai para istri Rasulullah pernah merasakan kecemburuan yang luar biasa, sehingga kemudian mereka meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk memberikan peringatan ataupun sedikit menyentil Rasulullah bahwasanya mereka ingin diperlakukan, dicintai sebagaimana cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Rasulullah mencintai istri-istrinya, tapi terlihat yang paling beliau cintai pasca Khadijah adalah Sayyidah Aisyah, dan ini disadari oleh istri beliau yang lain. Maka Sayyidah Fatimah pada saat mendapati bunda-bundanya, ibu-ibu tiri beliau mendatangi dan mengungkapkan hal tersebut, maka Sayyidah Fatimah kemudian mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya para bunda, istri-istrimu, mereka sedikit terganggu karena engkau nampak sekali mencintai Aisyah lebih yang lain. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, putriku, tidakkah kamu mencintai apa yang aku cintai? Maka Sayyidah Fatimah menjawab, wahai ayahanda, iya, aku mencintai sesuatu atau semua yang kamu cintai. Maka di sini Sayyidah Fatimah paham masalah pembagian cinta itu bukan di dalam kemampuan Rasulullah. Menyukai, membenci, suka, cinta, kita bisa mencintai seseorang, kita bisa mencintai orang banyak, tapi porsinya itu belum tentu sama, dan itu bukan diatur oleh kita. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia punya satu, dua, atau beberapa orang anak, dan tampak dia mencintai salah satu anak itu lebih, itu bukan di dalam kendali orang tersebut, karena itu mutlak Allah lah yang memberikan rasa cinta tersebut. Tapi dalam perlakuan tentunya wajib disamakan, dan itulah yang kemudian membuat Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jangan hukum aku dengan sesuatu yang tidak mampu aku tanggulangi. Jadi Rasulullah punya beberapa orang istri, Nabi berupaya untuk adil dalam masalah pembagian, baik itu pembagian harta, pembagian jatah malam, pembagian yang lain, pembagian tutur kata. Tapi dalam masalah perasaan, Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb, la tu'akhidni bima
ya Allah, jangan hukum aku atas sesuatu yang aku tidak mampu untuk mengaturnya. Nah, kemudian para istri Rasulullah kemudian mencoba untuk meminta kepada Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah ini adalah, kalau kita urut adalah orang yang ketiga setelah Aisyah. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah. Ini adalah termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah melebihi istri-istri yang lain. Maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, jangan kau menyinggung masalah Aisyah. Demi Allah, tidak pernah ada wahyu yang turun kepadaku saat aku berada satu selimut dengan istriku, kecuali wahyu itu diturunkan pada saat aku bersama dengan Aisyah. Dan ini menunjukkan kedudukan daripada Aisyah itu sendiri. Akan tetapi kita ingin menegaskan bahwasanya cintanya Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah tidak hadir dalam pembagian hadiah, pembagian jatah dan lain sebagainya. Tidak. Cinta Rasulullah ini adalah murni, adalah perasaan. Dan ini dibuktikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah pernah mendapatkan hadiah berupa kayu yang terbuat dari marjan, bukan marjan sirup tapi batu mulia. Maka Rasulullah mengatakan, la anfa'annaha ila ahabbi ahli ilayya, akan memberikan kayu ini kepada salah seorang dari keluargaku yang paling kucintai, nyata dalam bentuk perhiasan. Maka istri-istri Nabi mengira, ini pasti jatah Aisyah. Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah keesokan harinya memberikan kayu tersebut kepada Sayyidah Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW, yaitu cucu Rasulullah, cucu perempuan yang bernama Umamah, anak daripada Zainab, anak perempuan tertua Rasulullah SAW. Dan Umamah ini sendiri adalah anak daripada Zainab, anak perempuan. Dan hadis yang paling terkenal tentang Umamah ini adalah ketika Nabi sholat menggendong anak kecil. Nah, siapa anak yang digendong oleh Rasulullah ini namanya Umamah, cucu kandung Rasulullah SAW, yaitu anak daripada Zainab. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu mencintai, itu bukan berarti tidak berlaku adil dalam masalah pemberian. Dan hal ini juga dipahami oleh para sahabat, yang mana para sahabat tahu kalau mereka ingin berurusan tentang suatu hal yang penting atau memberikan sesuatu kepada Rasulullah yang tidak akan tertolak adalah pada saat Rasulullah bersama dengan Sayyidah Aisyah. Karena para sahabat tahu ketika seseorang bersama dengan orang yang dicintai, maka akan lebih baik dibandingkan pada saat bersama dengan orang yang lain. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Amr bin As pada saat ia memimpin pasukan menuju Zatus Salasil, di mana Rasulullah berjalan bersama dengan pasukan tersebut mengantar. Maka Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaika, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, wa minal rijali, dan di antara kaum laki-laki siapa ya Rasulullah yang paling kau cintai? Maka Nabi menjawab, Abul Aisyah, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan mengapa Rasulullah mencintai Aisyah sedemikian rupa? Apakah dikarenakan paras atau hal yang lain? Insyaallah akan kita bahas pada